Ini ada 3 hukum Newton, kalian harus tahu. Hukum yang pertama itu bunyinya adalah sigma F sama dengan 0. Rumusnya itu cuma satu, sigma F sama dengan 0. Bunyinya adalah benda yang diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan GLB akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, artinya tetap GLB jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Artinya benda yang mengalami resultan gaya sama dengan 0 akan tetap diam kalau awalnya diam, atau tetap bergerak konstan GLB kalau dia awalnya punya kecepatan yang gerak lurus beraturan. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian sedang di dalam sebuah mobil lagi berjalan, tiba-tiba mobilnya rem mendadak. Nah, reaksi yang terjadi pada kita adalah akan terdorong ke depan. Kenapa? Karena kita seakan-akan tuh ada di posisi yang depan. Jadi ini seandainya di mobil, kalau ada seseorang lagi duduk di sini, ada seseorang lagi duduk menyetir misalnya, mobilnya lagi jalan dengan kecepatan tertentu, lalu tiba-tiba direm, ya, direm, orangnya ini akan bergerak tetap ke depan. Kenapa? Karena mobilnya itu atau kita bersama mobil harusnya itu ada di sini, ya. Tapi karena direm, mobilnya berhenti, kita akan terdorong ke depan. Bayangnya. Itu adalah reaksi hukum pertama Newton. Atau demikian sebaliknya, kalau mobilnya diam, tiba-tiba diinjek gas sehingga maju dengan kecepatan tertentu yang cukup besar perubahan kecepatannya, kita akan terdorong ke belakang karena letak kita seharusnya ada di belakang, tapi dipaksa oleh mobil ke depan. Itu adalah contoh dari hukum pertama Newton. Lalu hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini sigma F sama dengan M kali A. Jadi di sini udah ada hasil dari gaya, yaitu massa kali hasil dari resultan gaya, yaitu massa kali percepatan. Jika suatu benda mendapatkan gaya yang tentunya resultannya tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya dan berbalik terbalik dengan massanya. Contoh paling gampang, kalau kalian tarik gerobak yang 1 kilo dengan gaya tertentu, akan menghasilkan percepatan misalnya 5. Nah, tapi kalau kalian tarik gerobak yang massanya 5 kilo, pasti kan dengan gaya yang sama akan lebih pelan, akan lebih lambat, sehingga percepatannya akan lebih kecil dibandingkan kalian tarik gerobak yang 1 kilo. Itu maksudnya sigma F sama dengan M kali F. Lalu hukum yang ketiga dari Newton adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksinya. Artinya ada gaya aksi reaksi di sini yang akan terjadi ketika suatu benda dengan benda lain saling memberikan gaya. Ya, jadi jika suatu benda diam, maka akan diberikan jika suatu benda diam diberikan oleh gaya oleh benda lain, maka benda itu yang diam akan memberikan gaya juga pada benda tersebut dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Paling gampang, kalau kalian misalnya ada orang, ya, ada orang lagi berdiri lalu mendorong dinding, mendorong tembok dengan gaya misalnya 100 Newton. Nah, tembok ini akan memberikan gaya ke tangan orang tersebut, ya, ke tangan orang tersebut dengan arah yang berlawanan dan besarnya sama, minus 100. Paling gampang gini deh, kalau kalian tendang tembok dengan pelan, kaki kalian kan akan tidak terlalu berasa sakit, ya, tanpa alas kaki misalnya. Kalian tendang tembok dengan pelan, tembok akan memberikan gaya yang sama dengan kalian berikan kepada tembok. Kalau tendangnya pelan, pasti nggak akan terasa sakit karena tembok memberikan gaya yang sama. Tapi kalau kalian tendang tembok dengan keras, artinya kalian memberikan gaya yang kencang atau yang besar terhadap tembok akan memberikan gaya sebaliknya yang sama, tapi arahnya berlawanan, makanya kalian akan berasa lebih sakit dengan gaya yang lebih keras. Itu kurang lebih sama. Atau ketika kita berdiri di atas lantai itu memberikan gaya yang sama dengan kita berikan pada lantai. Makanya kalau lantainya nggak kuat dengan gaya yang kita berikan pada lantainya pasti akan amblas atau
Mungkin misalnya di atas balok, baloknya akan patah gitu ya. Nah, itu kurang lebih ada 3 hukum Newton. Kalian harus tahu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Ini dasar dari dinamika partikel, karena yang akan kita bahas banyak tentang hukum Newton. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali untuk mengerjakan soal hukum Newton? Nah, ini adalah diagram gaya nih. Kalian harus mengerti apa yang namanya diagram gaya. Diagram gaya adalah gaya-gaya bekerja pada benda. Jadi ketika kalian ketemu soal, usahakan gambar dulu. Gak harus bagus gambarnya, dengan simbolis aja. Misalnya ada benda gerobak didorong, ya kalian gambar kotak juga nggak apa-apa, atau mobil, terserah mau digambar seperti apa, simbolisasi aja. Yang penting adalah gaya-gaya bekerja pada benda tersebut. Misalnya kalau benda diam seperti ini, misalnya balok di atas lantai, apa aja sih gaya bekerja pada balok? Yang pertama pasti balok itu punya gaya berat, W. Lalu karena dia di atas dinding atau di atas lantai, pasti ada gaya yang menahan balok itu tetap diam di sana, yaitu gaya normal. Nanti kita akan bahas gaya normal itu apa. Kalau dia di lantai yang licin, walaupun balok ini ditarik ke kanan, tidak akan ada gaya gesek karena lantainya licin. Nah, beda dengan balok yang sama ditarik pada lantai yang kasar, pasti ada gaya gesek. Ini namanya gaya gesek, pasti berlawan arah ya dengan gerak bendanya itu. Gaya normal dan gaya W, terutama gaya W atau berat, itu pasti selalu ada pada setiap benda. Mau posisinya datar atau posisinya miring seperti ini, gaya W tetap ada ya. Dan gaya normalnya tegak lurus dengan bidang. Kalau dia ditarik ke atas, lantainya kasar, maka gaya geseknya pasti ke bawah. Nanti ini akan kita bahas ya, gaya, jenis-jenis gaya apa aja sih, supaya kalian bisa tahu atau ada bayangan ketika ngerjain diagram gaya itu gayanya apa aja pada satu benda. Jadi diagram gaya kurang lebih seperti ini, gambar bendanya, lalu gaya-gaya bekerja apa aja. Cuman kalian kasih tanda panah-panah dan kasih simbol ya, F, N, W, ada FG, gaya gesek. Ketika udah selesai diagram gaya, baru kita tentukan benda itu bergerak atau enggak. Berarti antara hukum 1 atau hukum kedua Newton. Hukum ketiga ini dipakai untuk gaya aksi reaksi, itu biasanya untuk benda yang diam, mirip dengan hukum yang pertama.
siapapun pasti bisa keluar. Yang ketiga adalah gaya gesekan. Nah ini perhatikan gaya gesekan sedikit beda ya dengan kedua gaya yang tadi. Gaya gesekan ini ada dua. Yang pertama gaya gesekan kinetis FK, yang kedua gaya gesek statis FS. Dimana rumusnya mirip. FK adalah mu K kali normal kali N ini adalah normal, gaya normal maksudnya ya. Jadi kalian harus cari dulu gaya normal dari satu benda untuk mencari gaya geseknya. Dari mana? Dari hukum pertama, hukum kedua Newton. Biasanya hukum pertama Newton dapat gaya normal. Nah, yang dibedakan antara kinetis dan statis ini adalah koefisien gesekannya. Mu K dan mu S ini adalah koefisien gesekan. Jadi ini koefisien. Yang namanya koefisien itu nggak ada satuan. Apa bedanya? Kalau mu K itu koefisien gesekan yang kinetis, artinya bendanya lagi bergerak tapi mengalami gaya gesek. Kalau mu S atau Fs adalah gaya gesekan ketika bendanya diam. Contohnya kalau kalian dorong lemari sekuat tenaga tapi lemarinya nggak bergerak, dorong ke kanan misalnya, kalian punya lemari, kalian dorong ke kanan tapi nggak bergerak, misalnya dengan gaya 10 Newton. Nah, kenapa nggak bergerak? Kemungkinan besar karena ada gaya gesekan di lantai yang berlawanan arah dengan gaya yang kalian berikan, dan yang berlaku di sini adalah Fs nya, gaya gesek statisnya. Kalau kalian memberikan gaya 10 Newton, gaya gesek statisnya 12 Newton, bendanya nggak akan bisa bergerak. Jadi besarnya gaya yang diberikan supaya benda bergerak minimal sama dengan gaya gesek statisnya. Ya, supaya benda bergerak berarti F-nya harus lebih besar daripada Fs. Ini benda akan gerak. Tapi kalau lebih kecil atau sama dengan, ini bendanya akan tetap diam. Nah, ini kalian harus perhatikan. Jadi biasanya kalau dikasih tahu koefisien gesek statis dan kinetis, kalian harus cari Fs dan Fk-nya karena mudah ya, dengan kali gaya normal masing-masing. Lalu tentukan bendanya gerak atau enggak. Kalau bendanya enggak bergerak, berarti bendanya diam, berlaku hukum pertama Newton. Kalau bendanya bergerak, maka berlaku hukum kedua Newton. Nanti mungkin lebih jelas di soal, saya akan bahas. Yang di sini koefisien gesekan statis dan kinetis, perhatikan ya, kinetis selalu lebih kecil daripada yang statis, dan nilai masing-masingnya pasti di antara 0 dan 1, nggak ada koefisien gesek yang lebih besar daripada 1. Lalu yang keempat adalah gaya tegangan tali, lambangnya T besar, adalah gaya yang bekerja pada tali, ya udah pasti tali. Arahnya itu keluar dari benda, jadi kalau ada benda digantung seperti ini, gaya talinya adalah ke atas. Terhadap dinding, T-nya juga ke bawah. Di sini tetap ada gaya W, tapi nggak ada gaya normal di sini karena bendanya itu nggak menempel pada bidang atau alas lantai atau dinding. Ya. Di sini kalau ada katrol juga sama, gaya tegangan talinya pada masing-masing benda. Kalian bisa perhatikan ya. Kalau kalian tinjau katrolnya ya arahnya keluar dari katrol, tapi kalau tinjau benda masing-masing arahnya keluar dari benda masing-masing. Ya, untuk kelas 10 kita belum tinjau gaya di katrol, jadi ya ini enggak, kalian abaikan dulu aja ya. Nanti kelas 11 tentang dinamika rotasi, ini kan dinamika partikel. Kelas 11 dinamika rotasi, baru kita akan bahas tentang katrol. Jadi di kelas 10 ini yang kalian pelajarin adalah katrol yang licin, artinya katrolnya nggak ikut muter. Katrolnya itu sangat licin sehingga talinya aja yang lewat. Kayak katrolnya ini diam, cuma numpang lewat talinya ya. Jadi tegangan talinya sama antara benda satu dan benda yang kedua. Lalu yang nomor 5, jadi tadi nomor 4 gaya tegangan tali. Intinya kalau talinya sama kayak ini, benda yang kanan talinya sama, tegangan talinya sama. Tapi kalau talinya beda, tegangan talinya jadi namanya dikasih beda aja. Misalnya ada benda ditarik seperti ini ya. Nah, ini gaya tegangan talinya beda nih. Misalnya kasih nama T1 dengan yang sebelah kiri, misalnya ini T2 gitu ya. Jadi kalau talinya beda, namanya pasti beda.
Nah, yang kelima adalah tentang gaya sentripetal. Ini berhubungan dengan gerak melingkar. Ketika benda bergerak melingkar, sigma F-nya adalah M kali A sentripetal. Jadi ini hukum kedua Newton, tapi A-nya pakai A sentripetal, di mana A sentripetal adalah V kuadrat per R atau W kuadrat kali R. Jadi rumusnya sigma F adalah M kali V kuadrat per R. Nah, perhatikan, untuk gaya sentripetal ini adalah gaya yang arahnya total resultan gaya yang ke arah pusat putaran atau pusat rotasinya. Jadi contohnya kalau ada tali, bola diikat tali seperti ini yang sebelah kiri, di paling atas itu ada gaya apa aja sih? Ada W ke bawah dan ada tegangan tali ke bawah, ya. Jadi sigma F sama dengan M kali AS atau M V kuadrat per R misalnya gitu ya. Sigma F yang bekerja adalah T ditambah W sama dengan M V kuadrat per R. Lalu yang kedua, bendanya di posisi paling bawah. Kalau benda di paling bawah, W-nya ke bawah, tapi tegangan tali tetap ke atas. Berarti sigma F untuk benda yang posisinya paling bawah adalah yang ke arah pusat, itu adalah T dikurang dengan W sama dengan M V kuadrat per R. Mungkin nanti lebih jelas kita akan bahas di soal ya untuk gaya sentripetal ini. Sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah benda dengan massa M1 menghasilkan percepatan yang besarnya 15 meter per second kuadrat. Jika gaya tersebut dikerjakan pada benda kedua dengan massa M2, maka percepatan yang dihasilkan sebesar 20 meter per second kuadrat. Tentukan perbandingan antara M1 dan M2 serta percepatan yang dihasilkan oleh gaya F ketika M1 dan M2 digabungkan. Oke, yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman, ketika kita mengerjakan persoalan fisika, jangan lupa kita tuliskan 3 komponennya, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Langsung saja kita ulas bersama-sama. Yang pertama, diketahui ada M1 dan M2. Karena di sini tidak diketahui nilai masanya, kita dapat tuliskan sebagai M1 dan M2 ya teman-teman. Selanjutnya ada percepatan ketika gaya F diberikan pada benda pertama, yaitu sebesar 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya dengan gaya yang sama, percepatan yang dialami benda 2 yaitu 20 meter per second kuadrat. Ditanya M1 banding M2 atau massa 1 dibanding dengan massa 2, dan pertanyaannya kedua yaitu A atau percepatan jika massa 1 dan massa 2 dijumlahkan. Oke, di sini kakak punya 2 cara buat teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman dapat mencari nilai masanya menggunakan persamaan gaya. Kemudian teman-teman bandingkan masanya seperti berikut ini. Gaya pada benda 1 menghasilkan percepatan sebesar 15 meter per second kuadrat, maka massa benda 1 adalah gaya sama dengan massa dikali percepatannya ya teman-teman. Kita substitusikan nilai massa 1, kemudian kita peroleh massa 1 sama dengan gaya atau F dibagi 15 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita mencari massa 2. Gaya pada benda 2 menghasilkan
banding M2 sama dengan 4 banding 3. Jadi massa 1 dibandingkan dengan massa 2 itu sama dengan 4 dibanding 3. Oke, kita lanjut pada cara yang kedua. Nah, pada cara yang kedua ini teman-teman dapat langsung membandingkan nilai gayanya, karena gaya yang diberikan pada benda satu itu besarnya sama dengan gaya yang diberikan pada benda 2. Maka dapat kita tuliskan F1 sama dengan F2, kemudian kita tuliskan persamaannya, massa 1 dikalikan percepatan 1 sama dengan massa 2 dikalikan percepatan 2. Maka kita substitusikan nilai percepatan 1 dan percepatan 2 dan kita peroleh massa 1 banding massa 2 sama dengan 20 meter per second kuadrat dibanding 15 meter per second kuadrat. Kemudian kita peroleh bahwa massa 1 dibanding massa 2 sama dengan 4 banding 3. Hasilnya sama ya teman-teman. Tapi menurut kakak cara 2 ini lebih mudah dan lebih simpel. Tapi cara manapun yang teman-teman gunakan yang menurut teman-teman itu lebih mudah, itulah yang teman-teman pakai untuk mengerjakan. Karena setiap manusia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalannya. Langsung pada pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Yang ditanyakan yaitu percepatan yang dihasilkan oleh gaya F ketika massa 1 dan massa 2 digabungkan atau dijumlahkan. Nah, apabila massanya digabungkan, maka F1 ditambah M2 sama dengan F di per 15 meter per second kuadrat ditambah F di per 20 meter per second kuadrat. Kan ini dari mana? Yang tadi ya teman-teman, dari persamaan F sama dengan M dikali A, dan kita rubah persamaannya menjadi massa, maka kita peroleh F di per percepatannya. Oke? Dan kita peroleh massanya jika massa 1 dijumlahkan dengan massa 2 sama dengan 7F per 60. Maka percepatan yang dihasilkan adalah gaya sama dengan massa dikalikan percepatannya, dan kita tinggal ruas, maka kita peroleh percepatannya sama dengan 60 per 7 meter per second kuadrat. Salam cinta, semangat belajar fisika. Pertama, sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya 20 Newton pada lantai. Tentukanlah percepatan dialami oleh benda jika lantainya licin, dan yang B jika lantainya kasar. Dikasih tahu ada mu S dan mu K. Oke, yang pertama kita harus gambar dulu diagram gaya yang bekerja. Jadi kalau ada benda ditarik dengan gaya 20 Newton, boleh ke kanan, boleh ke kiri, terserah ya. Misalkan ke kanan 20 Newton. Untuk pertanyaan yang A, ini saya kerjakan soal yang A. Lantainya licin berarti tidak ada gaya gesek, hanya ada gaya normal karena bendanya di atas bidang, tegak lurus ya, gaya normal terhadap bidang, dan ada gaya berat. Kalau ditanya percepatan yang membuat benda ini bergerak, itu bendanya akan bergerak di sumbu X ya, karena ditariknya sepanjang sumbu X. Di sumbu Y ini benda tidak akan bergerak. Nah, jadi untuk sigma Fy nya pasti sama dengan 0. Jadi ini kalian harus ngerti, benda itu bergerak di sumbu X atau sumbu Y, itu harus dianalisa dulu. Kalau di sumbu Y tidak bergerak, berarti hukum pertama Newton yang berlaku.
sumbu X di benda yang bergerak, berarti hukum kedua Newton berlaku. Sigma Fx-nya adalah M kali A. Nah, untuk sigma Fy ada gaya normal ke atas dikurang dengan gaya beratnya ke bawah sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya kita bisa memperoleh gaya normal dari benda yang nilainya sama dengan W-nya. Ya, dimana W itu adalah M dikali dengan gravitasinya. Massa dari benda ini adalah 5 kilo, jadi gravitasinya dianggap 10 ya, 50 Newton. Ini adalah gaya normal dari sigma Fy. Nah, sekarang kita mau kerjain dari sigma Fx-nya. Karena bendanya hanya ditarik, berarti hanya gaya F, gaya tariknya aja yang mempengaruhi sigma Fx-nya, nggak ada gaya gesek sama sekali. Jadi F-nya sama M kali A. F-nya adalah 20 Newton. Masanya dalam kilogramnya, ingat untuk fisika ini harus dalam kilogram, 5 kilo dikali dengan A. Nanti A-nya kita peroleh adalah 4 meter per second kuadrat. Ini adalah kecepatan yang dialami oleh benda ketika ditarik gaya 20 Newton dari keadaan diam. Lantainya licin, bendanya 5 kilo. Lalu yang B, perbedaannya hanya pada lantainya kasar. Nah, kalau lantai kasar, kalian harus hitung dulu gaya gesek statisnya. Jadi perhatikan ya, kalau dikasih tahu ada mu S dan mu K, itu berarti kalian harus cek dulu bendanya bergerak atau tidak. Gaya gesek statis Fs itu adalah mu S dikali dengan normal. Nah, normalnya kan kita udah dapat ya. Mu S nya adalah 0,5, normalnya adalah 50. Satuannya dalam Newton, nanti jawabannya 25 Newton. Lalu kalian bandingkan Fs nya dengan gaya F yang dikerjakan pada benda. Jika sigma F pada bendanya lebih kecil daripada Fs, bendanya ini akan diam, tidak akan bergerak walaupun ditarik, karena gaya gesek statisnya lebih besar daripada F bendanya. Nah, ini kalian perhatikan, F bendanya 20 Newton, tapi gaya gesek statisnya itu bernilai 25 Newton. Ya, walaupun dia ada gaya normal dan ada gaya berat di sini sama persis, tapi perbedaannya ada di gaya gesek statis. Bendanya tidak bergerak, berarti ya. Berapa gaya gesek statis yang bekerja? Gaya gesek statisnya, kalau ditanya gaya gesek statis yang bekerja pada benda, jadi Fs yang bekerja pada benda itu adalah 20 Newton, bukan 25 Newton. Kan logikanya benda nggak mungkin mundur ya kan, karena dia kan ditarik ke kanan. Tapi karena lantainya kasar dan gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya tarik bendanya diam. Artinya gaya gesek statis yang bekerja saat itu adalah 20 Newton. Nah, kalau ditanya berapa gaya minimal untuk bendanya bergerak, yang kasus ini adalah sama dengan gaya gesek statis maksimalnya, yaitu 25 Newton. Jadi minimal gaya yang harus diberikan supaya benda tepat akan bergerak adalah 25 Newton. Jika gayanya F-nya lebih besar dari 25 Newton, katakanlah saya ganti gitu ya, di sini F-nya menjadi 30 Newton. Nah, bendanya akan bergerak. Ya, jadi bendanya akan bergerak. Nah, misalkanlah 30 Newton gitu ya. Saya tambahkan di sebelah sini. Misalkanlah F-nya 30 Newton, saya ganti. Berarti sigma F sama dengan sigma Fx-nya ya adalah M kali A. Berarti ini udah berubah. Ketika bendanya bergerak, yang bekerja adalah gaya gesek kinetisnya. Berapa gaya gesek kinetisnya? Adalah mu K-nya. Di sini mu K-nya 0,3 kali normalnya 50. Sama dengan masanya 5 kilo
dikali dengan percepatannya ditanya. Nah ini kita peroleh angkanya 30 dikurang 15 sama dengan 5A. Jadi percepatan karena gaya 30 Newton dan ada gaya geseknya 15 Newton, percepatan yang dihasilkan adalah 3 meter per second kuadrat. Perhatikan ya, untuk soal nomor 1 ini konsep dasarnya tentang gaya gesek kalian harus benar-benar mengerti. Kalau tanpa ada gaya gesek itu sangat mudah, tinggal langsung sigma X sama dengan M kali A dan sigma F nya sama dengan 0. Tapi ketika ada gaya gesek, perhatikan gaya yang menarik tersebut apakah lebih besar daripada gaya gesek statis atau lebih kecil. Kalau lebih kecil, bendanya pasti akan diam. Gaya gesek yang bekerjanya ya tetap sama dengan gaya tariknya itu 20 Newton. Nah, gaya minimal yang dibutuhkan untuk benda akan bergerak yaitu 25 Newton. Ya, sama dengan gaya gesek statisnya pasti. Lalu, jika lebih besar daripada gaya gesek statisnya, benda akan bergerak. Nih, ini saya kasih contohnya. Kalau 30 Newton seperti ini kurang lebih. Untuk soal nomor 2 ditanya adalah M1 dan M2 jika diketahui M3-nya 0,4 kg ketika benda pada keadaan setimbang. Jadi kalian harus gambar dulu diagram gayanya, gaya apa aja yang bekerja pada ketiga benda ini. Karena bendanya digantung di sini dan mereka pada keadaan diam, jadi yang pasti mereka punya gaya berat. Saya tulis dulu W masing-masingnya, ada W1, W2, W3. Lalu kalian perhatikan di sini ada tali-tali. Tali ini terbagi menjadi 3 tali ya, dimana mereka akan bertemu di satu titik di tengah-tengah ini ya. Nah, tali yang pertama ini anggaplah namanya T1, tegangan talinya. Karena talinya ini sama, ke sini juga T1 dan di sini juga T1. Jadi kalian harus tahu gaya tegangan tali itu selalu keluar dari benda. Lalu di sini ada T2 karena talinya beda. T3. Kita kasih nama T3 supaya sama dengan N3-nya. Di sini juga T3. Di sini juga T3, arahnya keluar dari katrol dan di ujung sini juga ada T3. Dan terakhir di sini ada T2 yang arahnya juga masing-masing tergantung benda yang kita tinjau ya. Nah, untuk kasus ini kita tinjau masing-masing benda. Berarti benda satu dulu, misalkan yang paling kiri saya tinjau duluan. Karena bendanya diam, sigma fx nya nggak ada gaya di sumbu x di sini ya, hanya sigma f nya aja yang sama dengan 0. Bendanya itu punya W1 dan ada T1, berarti T1 kurang W1 sama dengan 0. Yang ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri juga negatif. Untuk kasus benda setimbang atau sigma fx sama dengan 0 atau sigma f sama dengan 0 ini nggak masalah ya, ke kanan dan atas positif, kebalikannya berarti negatif. T1 sama dengan W1, ini kita nggak bisa dapat apa-apa karena T1 nggak tahu, W1 juga nggak tahu. Oke, kita lanjut dulu ke benda kedua. Nah, kalau benda kedua di bawah yang benda kedua juga mirip ya, di sini ada T2 dan W2, berarti sigma f y-nya juga 0. Berarti T2 nya sama dengan W2. W2 kita juga belum tahu, masa benda kedua kita belum tahu ya. Jadi kita harus lanjut ke benda ketiga. Benda 3 itu sama persis ya, ada T3, ada W3 juga, bendanya diam, berarti sigma f nya 0. T3 sama dengan W3. Nah, di sini baru kita peroleh nih. Karena W3-nya kita udah tahu massa benda ketiganya 0,4 kg dikali gravitasi 10, hasilnya adalah 4 Newton. T3-nya. Nah, gimana cara menghubungkan antara T1, T2 dan T3? Nah, kalian perhatikan di daerah yang tengah ini. Ya, jadi di daerah tengah ini berlakulah kesetimbangan pada tali juga. Ketiga tali akan mengalami kesetimbangan. Saya gambar ulang di sini.
ada T1 arahnya ke kiri atas, lalu ada T3 ke kanan atas, dan ada T2 ke bawah. Nah, kalian udah tahu T3. Di sini kita pakai aturan vektor. Ada sudutnya di situ ya, 53 dan 37. Nah, ini kita harus urai nih. T3-nya menjadi T3X dan T3Y. Lalu T1 juga kita urai. Jadi ada T1X dan T1Y. Nah, di sini ada sudutnya masing-masing 37 dan 53. Kalian tinggal ingat kembali cara vektor ya. Dimana T1X nya berarti ini adalah T1 kali cos 37. Jadi yang nempel dengan 37 ini menjadi cos. Berarti T3X nya adalah T3 dikali cos 53. Nah, apa yang terjadi pada ketiga tali? Yang terjadi pada ketiga tali adalah sigma fx nya 0 dan sigma fy nya juga 0. Nah, sigma fx 0 berarti di sumbu x berlaku T3x yang ke kanan dikurang dengan T1x sama dengan 0. Berarti T3x sama dengan T1x. T3x adalah T3 kali cos 53 sama dengan T1 kali cos 37. Jelas ini ya. Nah, kalau udah T3 nya kalian udah tahu tadi 4 Newton. Cos 53 jangan lupa ya, 3/5. T1 nya nggak tahu. Cos 37 adalah 4/5. Ini bisa kita hitung. T1 nya adalah 3 Newton. Jelas ya. Dan berlaku juga sigma Fy nya sama dengan 0 di pertemuan antara tiga tali ini, dimana T1Y ditambah T3Y dikurang T2 sama dengan 0. Nah, kalian udah tahu ya, T1 nya adalah 3 Newton. Jadi ini langsung aja 3 dikali sin 53 sin 37. T1Y berarti pakai sin 37 3/5 tambah T3Y 4 Newton kali sin 53 4/5 sama dengan T2. Saya pindah ruas T2 nya ya. Nah, ini kalau kalian hitung 9/5 ditambah 16/5 adalah T2. Jadi hasilnya T2 nya adalah 5 Newton. Kalau udah tahu T2 dan T1, kita masukkan mereka ke persamaan yang sebelumnya ini. T1 sama dengan W1, artinya 3 Newton sama dengan M1 kali G. G nya kan 10, jadi M1 nya adalah 0,3 kg. Dengan cara yang sama, T2 kita udah tahu 5 Newton adalah M2 dikali G. Dengan demikian M2 nya adalah 5/10 atau 0,5 kg. Jelas ya di sini untuk benda diam. Kalian harus analisa gaya bekerja, lalu masing-masing benda dibikin persamaan hukum Newtonnya, sigma fx, sigma fy kalau dibutuhkan dua-duanya. Kalau cuma ada salah satu, dalam kasus ini adalah sumbu y aja, berarti sigma fy aja sama dengan 0, dan ada pembantu yaitu tali yang terhubung itu beda tali, ada 3 tali di sini mengalami kesetimbangan juga. Jelas ya. Jadi untuk kegiatan tali, perhatikan keluar dari benda, lalu juga selama talinya sama, namanya kalian bikin tetap sama-sama T1 atau sama-sama T2. Kalau talinya ganti, baru ganti nama, bedain namanya jangan sama ya. Soal ketiga yang terakhir, nah di sini ada 2 soal sebenarnya, saya bagi 2. Yang pertama, benda di bidang miring seperti ini 37 derajat, ada F20 Newton dan lantainya licin. Nah, kalian perhatikan di sini, W itu selalu arahnya ke bawah, tapi bidangnya bidang miring. Nah, saya sarankan kalau kalian kerjakan bidang miring,
itu sumbu X kalian juga dirubah menjadi mengikuti bidangnya. Jadi yang belum pada sumbu X dan sumbu Y, kalian harus urai gayanya, yaitu gaya W di sini. Karena gaya W-nya tegak ke bawah. Kalian harus urai gaya W-nya menjadi WY dan W di sumbu X. Nah, gimana sudutnya? Ya, ini ada WX dan nanti ada WY. Gimana sudutnya? 37-nya itu kan di depan ya. Nah, ini saya gambarkan sedikit di sini cara untuk kalian membayangkan sudutnya. Kalau di sini 37, pasti di atas 53 ya. Dimana W itu kan ke bawah. Ini tegak lurus, ya kan? W tegak lurus terhadap bidang. Nah, WY dan WX itu juga tegak lurus. WY dan WX juga tegak lurus. Sehingga kalau udah 53 pasti 37-nya di sini. Jelas ya. Jadi 37 derajat akan pindah ke sebelah sini. Dengan demikian WY-nya adalah W kali cos 37. Jangan selalu pegang konsep bahwa yang di sumbu X itu selalu cos. Kalian harus lihat sudutnya. Sudutnya itu nempel ke sumbu Y atau sumbu X. Kalau nempel ke sumbu Y dikali dengan cos. Oke, kalau udah kita analisa berarti sigma. Di sini ada gaya apa lagi ya? Gaya normal satu lagi ya. Gaya normalnya ke atas. Berarti kita bisa analisa pertama sigma fx-nya adalah M kali A karena bergerak ya. WX-nya kita hitung dulu deh sama WY-nya. Di sini WY-nya adalah W kali cos 37. W-nya karena bendanya 2 kilo berarti 20 ya W-nya. Kali cos 37 adalah 4/5. Hasilnya adalah 16 Newton. Lalu WX-nya adalah W kali sin 37. Berarti 20 dikali 3/5 hasilnya adalah 12 Newton. Nah, di sumbu X itu yang berlaku adalah gaya tariknya dengan WX-nya. Karena lebih besar F yang ke atas, kanan atas, maka F min WX sama dengan M kali A. Jadi kalian perhatikan untuk benda yang bergerak tidak berlaku lagi ke kanan positif, ke atas positif. Yang positif adalah yang gaya yang searah dengan gerak benda. Dalam kasus ini yang searah dengan gerak benda karena bendanya ke atas, kanan atas, yang searah adalah F. Lalu WX ini fungsinya adalah mengurangi gerak benda yang ke kanan atas tersebut ya. Jadi nilainya negatif. Ini jadi 20 dikurang WX-nya adalah 16. WX-nya adalah 12. Sama dengan M, masanya adalah 2 kilo kali A. Kita peroleh nanti A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Jelas ya. Nah, yang B, jika lantainya kasar, miukanya 0,1. Jadi di sini nggak usah kita cek lagi karena nggak dikasih tahu S, berarti bendanya udah pasti bergerak tapi mengalami gaya gesek ya. Saya gambarkan ulang di sini. F yang ke atasnya adalah 20 Newton, tetap sama, ada W ke bawah, lalu kita urai, ada WY dan ada WX. Nah, kalian tinggal perhatikan gaya geseknya totalnya berapa. Ini ada gaya normal ke atasnya. Gaya geseknya yang bekerja adalah FK mu K dikali dengan normal. Berapa gaya normalnya? Gaya normal kalian bisa peroleh dari sigma FY yang sama dengan 0, dimana gaya normalnya adalah sama dengan WY-nya 16 Newton. Nah, di sini kita bisa hitung mu K-nya 0,1 dikali dengan 16 yaitu 1,6 Newton gaya gesek kinetis. Berarti kalau F ke atas 20, WX ke bawah 12, berarti kan bendanya masih bergerak ke atas ya. Gaya geseknya berlawanan arah dengan gerak benda ke bawah. Kita sampai sini. Nah, berarti kita bisa hitung sigma fx-nya adalah M kali A, sama persis seperti soal yang A, tapi ini ada dikurang dengan FK-nya lagi. Hasilnya berarti 20 kurang 12 dikurang 2
dengan FK-nya adalah 1,6 sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini kita peroleh hasilnya adalah 6,4 dibagi 2 ya, berarti adalah 3,2 meter per second kuadrat. Oke, jelas sampai sini. Jangan perhatikan